Halo guys, balik lagi ke channel gue ya. Setelah sekian lama, kayaknya ada 2 bulan gue nggak upload karena gue lagi banyak project lain, kerjaan lain. Dan ini gue lagi jenuh banget. Lagi apa ya, ibarat kata ya, eh eh, idea block lah, kreatif block, sorry. Lagi kreatif block, jadi saatnya kita kerjain project yang belum sempat gue kerjain. Itulah game ini. So hari ini gue bakal nge-review anjir, basi banget ya. Gue bakal nge-review kapal Tech 3. Gue bilang baru apa enggak sih? Enggak kan ya. Udah sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi intinya ini masih baru lah. Yaitu adalah Tech 3 battleship-nya si Pen Europe atau European Battleship. Nah, overall gue udah nyobain beberapa dari tier ini, dan kecuali Thor nih ya. Nanti Thor gue bikin episode khusus karena katanya itu kapal cukup spesial. Tapi gue bakal nge-review dari Gustav Den Store sampai bawahnya. Kita langsung aja ya. Basicnya kapal ini tuh gimmicknya apa sih guys? Kalau misalnya kalian tahu, kapal ini tuh basicnya gimmicknya tuh ada 2, engine boost sama radar. Nah, kalau misalkan kalian pikir radarnya itu sebentar, kayak misalkan radarnya Petro, enggak. Radarnya ini cukup lama ya, kayak misalkan around 30 sampai 25 detik. Ya, kita cek dulu ya. Di sini ada equipment, nah di sini radarnya. Ya 25 detik itu cukup lama ya untuk battleship. Jadi kalau misalkan ada destroyer yang emang ngedeket sama lu di range di bawah 10 atau di range sekitar 10 pas, itu kalian bisa ngedetect dengan cara ngidupin radar dia. Dan ada juga gimmick tambahannya, itu adalah emergency engine power atau enggak speed boost dadakannya. Nah, speed boost dadakannya ini actually tuh nggak bad guys, karena lumayan oke menurut gue ya. Lumayan oke karena apa? Pertama, speed lu tuh yang average-nya di sini kalau misalnya lu lihat itu ada di 32,6 tanpa ini ya, tanpa flag. Dengan flag, misalkan lu pakai flag 32,6, ini tuh bisa range dari 38, 39 sampai 40-an lah. Yang udah gue coba tes ya. Nanti kita cobain langsung aja di ranked. And then minusnya di mana? Lu cuma punya range 2 menit, dan kalau nggak salah kalau lu di tech 3 bawahnya itu adalah di Enigiten, itu cuman di 1.30, which is gue nggak bisa bilang ini bagus. Mungkin untuk emergency ya, benar-benar sesuai namanya, emergency engine boost. Tapi kalau misalkan lu kayak hidupin, dan dia tuh modelnya itu pakai timer guys, jadi nggak kayak consumables yang ada numbernya, kuantitasnya kayak misalkan 1 2 3, enggak. Dia ada pakai timernya, jadi lu harus matiin sendiri. Jadi dia nggak mati sendiri. Jadi kalau misalkan lu udah pakai, jangan lupa dimatiin, karena kalau misalkan kebiasaan orang pakai adalah lu pencet, lu lupa matiin, engine boostnya habis dan lu nggak punya lagi gitu. Jadi lu pakainya tuh kayak misalkan untuk 15 detik, 30 detik kayak gitulah. Untuk masalah survivability, btw ini gue masih stock hull ya. Di stock hullnya kalau misalkan lu pakai base nya, which is itu ada di sekitar 58. Di sini kan tambah 6400, ada sekitar di 58 sekian. Untuk tier 9 itu agak kurang ya guys ya. Kalau misalnya lo lihat di rata-rata tier 9 tuh ada di 75.000, tapi jangan lo bandingin sama Val ya, karena dia hila banyak, tapi base-nya itu di 75. Kayak misalkan Iowa, ini Rusilon kalau nggak salah di 70 ribuan juga. Terus ada Tara, something like that lah. Kecuali Musashi ya. Kalau Musashi kan 98 sekian, karena dia emang duplikatnya, copycatnya si Yamato. Kenapa itu harus jadi notes? Karena kalau misalnya lu lihat armor layoutnya di sini tuh apa ya guys ya. Pertama lu punya bow itu di 32 dan sternnya itu di 32. Jadi overallnya sebenarnya oke ya. Jadi bow sama sternnya 32. Cuman ini nih guys yang jadi masalah. Terutama lu di bawahnya toko ya. Di bawah Gustav Den Store itu kapal lu tuh riskan meledak. Di tech 3 bawahnya kayak misalkan di Energeter kayak ini, di Doi ini gampang banget meletus guys. Udah HP point-nya itu cuman 50.700 kalau nggak salah.
plus tambahannya 58 sekian. Ini tuh asli gampang banget meledak. Jadi lu bener-bener berhati-hati. Lu harus anggapannya kayak gimana ya? Kalau ketika lu main kapal ini, mungkin lu feeling bawanya tuh kayak lu bawa cruiser tapi agak berat. Kayak gitu guys. Agak berhati-hati. Jujur gue masih belum dapat successful game di kapal ini karena gue jarang main juga sih. Coba nanti kita lihat ya, ini kenapa nyangkut sih gambar armor layout ya. On. And then kalau misalkan kita ngomongin akurasi senjatanya, tadi kita cek armor layout dulu ya. Di sini lu nggak ada turtleback yang signifikan. Kalau misalkan lu lihat di sini cuma ada space armor dan citadel belt. Citadel lu tuh di protect di 300 mili. Habis itu kayaknya nggak ada lagi ya. Iya betul, nggak ada lagi. Deck lo itu 40, which is lumayan ya. Kalau misalkan lo di spam sama dia atau enggak cruiser nanggung itu enggak berasa banget, kecuali cruiser Jerman ya. And then that's Citadel lo yang posisinya itu waterline tuh kayak gitu. Dan ini menurut gua enggak keprotek sama sekali sih. Gua pernah beberapa kali, enggak sih, sering beberapa kali ke Devas gara-gara gua kelamsi ya. Gua anggap nih kapal ya udah kayak battleship, broadside dikit nggak masalah, ternyata meledak dari hampir full health ya, kayak misalkan dari 53 sekian, which is lo baru kecop sekitar 8%-an atau nggak sekitar 10%-an lah. Jadi kalau misalkan kita ngomongin artileri, dia dibalut sama 381, which is sebenarnya 381 itu bukan number yang jelek ya guys ya. Kayak misalkan kayak Jinbard itu gue kapal suka banget, penetrasinya bagus. Cuman ini tuh gimana ya, range-nya itu juga kurang. Satu, lo kalau misalnya ditambahin dia cuman 20,8, makanya gue upgrade kayak busuk kayak gitu. 20,8 sama 18,9 tuh kayak nggak ada bedanya. Pennya biasa aja, HE-nya juga biasa aja gitu. Kalau misalnya lu lihat di situ HE damage-nya causing fire itu cuma 26%. Itu juga udah pakai tambahan flag ya. Jadi kalau misalnya flagnya kita matiin ya ya lu bisa lihat sendiri lah itu lah 24. Kurang lah ya kalau misalkan untuk di tier 9. Dan ada satu tambahan lagi gue lupa, gimmick dia adalah torpedo. Nah torpedo ini menurut gue sih lumayan oke ya, karena dia range-nya itu lumayan jauh, 15 kilo. Lu punya 2 set persisi, kayak misalkan 2 kanan 2 kiri, jadi lu total punya 4. Dan maksimum damage itu di 17.500. Walaupun ini kalau nggak salah per side itu cuma 3 ya. Iya cuma 3. Jadi ya kita cobain langsung aja ya. Jadi tambah banyak basa-basi lah, kita cobain langsung aja. Sorry, ini random battle. Kita ganti dulu di ranked karena mode yang lebih baik dibanding random battle. So gimana guys, weekdays kalian gimana? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik aja ya, lancar rezeki dan yang penting sehat. So lu tahu kenapa gue tawa kan? Pertama kita dapat lawan Val, which is susah di take down. Kalau misalnya gue ada pada depan, ada kemungkinan kerjaan gue cuma bisa kabur dan berharap torp gue kena. Terus kedua, lawan gue Musashi yang kalau gue nggak bisa ngebakar dia ya gue yang end up die. Gue dikasih posisi di C, which is kayaknya Vala ke kiri. Ya udahlah. Kita punya Le Havre. Kalau Le Havre tergantung lagi ya. Kalau misalkan Blucher pinter ya bisa dibakar, digoreng. Ada Utna, which is sama aja, musuh juga punya, ternyata juga punya. Terus ada Martel, yang hitungannya Le Havre kita makin menderita. Manteuffel, mereka punya Buffalo, sama kita punya Azuma. Ya overall sih fair ya, kecuali bagian ini ya, Musashi. Ya kita lihat lah ini. Dan Edinburgh, gua nggak tahu fungsinya sekarang dia apa, karena nggak ada destroyer juga. Dan jangan sampai dia pakai radar. Ini kalau kayak gini dia radar apa enggak sih? Ya kalau dia udah radar ya udahlah. Berdua aja dia nggak mati cepat. Nah, di sini gue udah pakai kalau nggak salah
kapten gue tuh belum level 10 karena baru gue switch lagi. Gue pengen punya kapten yang lebih keren, jadi gue pasang kapten baru. Jadi kapten gue tuh belum 10 poin, jadi ada satu perks yang belum gue ambil, yaitu adalah concealment expert. Jadi posisi gue masih 12,7, which is itu masih oke ya untuk battleship ya. Tapi untuk dia itu ada agak beda cerita guys. Itu kita ngopi dulu sebelum kita nembakkan tembakan pertama kita. Gue pengen dah sekali-sekali kalau gue terkenal gitu dari channel ini, gue pengen buka baju terus gue lemparin ke meja gue warna coklat, anjas. Kayak kemarin kejadian pas hari buruh nasional di Kazakhstan ya, bukan di Indonesia. So kayaknya musuh itu masih di sekitar situ ya. Jadi I don't know. Untung sih sebenarnya kita punya Edin, karena tapi kalau misalkan Edinnya posisinya salah, ada kemungkinan kita juga nggak untung-untung banget. Oke, Musashi di kanan, which is kayaknya Val tuh di sini. Ini lumayan bagus nih. Ini lumayan bagus. Gue coba buka preemptive dulu. Kalau nggak salah ya, karena gue punya satu set lagi di kiri, di kanan sorry. 4 kapal total. Filenya masih belum kelihatan ya. Gue ngekor si Havre aja. So far nggak ada volley yang strong ya buat ngantem gue. Kayak cuma Val doang. Tapi kalau misalkan kayak Val, ada kemungkinan gue bisa cukup lah gue buat ngantem dia. Ya kayak gitu, lu lihat. Nah, kelemahannya satu lagi selain senjatanya itu pennya mid, terus abis itu doi juga. Kalau misalnya lu lihat secara dispersionnya juga kurang. Itu adalah velocity-nya tuh lambat guys, sumpah. Velocity-nya dia tuh lambat. Itu gue udah cukup lane ya. Seharusnya kalau misalkan cruiser biasa itu nyampe. Dan ya kayak gitu. Val udah muncul ya. Jadi kalau misalkan kita nge-push nih kayak gini triknya, kalau misalkan dia pinter, Val itu bakal nge-kite, which is bahaya banget. Dan gue nggak mau itu terjadi. Kalau kita coba kite aja dulu. Posisinya adalah Val itu harus berhasil nembus ke Musashi ya tanpa mati. Dan kita harus apa bahasanya? Kita harus berhasil nahan mereka gitu. Oke, tadi lu sempat lihat ya volley pertama dari Valparaiso nantem daerah hidung gua itu 13.000. Dan Valparaiso tuh bukan tipikal punya sel yang bagus ya, jadi ya udah. Ya lu bisa terlihat lah kredibilitasnya nih kapal. Seharusnya gue nembak ke ini sih, ke Blucher sih. Ini gue udah expect kayaknya gue kalah. Kalau tuh Val mati dan Musashi-nya nggak mati, gue kalah. Karena di sebelah sana itu udah dipush sama Utna, dan Musashi-nya nampaknya masih segar. Di sini si Havre ngepush ya, kita coba bantu ngepush. Oke. Yap, Azuma dead, entah kenapa kayaknya di kejepit posisinya. Nah, ini kayak gini ya guys ya, lu perhatiin itu timernya. Jangan sampai lupa matiin, tapi ini gue ekspektasi gue masih mau pakai terus. Oke, Martel mati. Ya, lu sempat lihat juga, gue udah nembak beberapa kali tapi nihil. Oke, nice. Vale masih hidup. Which is kayaknya kalau misalkan dia bisa nge-reach Buffalo, dia masih tetap hidup ya. Jadi ini gue coba nge-push terus. Ini kalau udah di posisi kayak gini,
gue harus tetap nge-push ya. Jadi fokus gue adalah sekarang ke Blucher. Dan which is kayaknya gue juga salah main. Ini tuh kalau lu perhatiin ya, velocity-nya tuh di antara NC sama Iowa guys. Nggak selambat NC tapi ya mungkin kurang lebih kayak Iowa. BTW gue udah nembak waterline ya. Dispersion itu kurang lebih begitu. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Ini gue mau ngecoba nge-push terus si Blucher sama Val. Dengan ekspektasi gue mereka bisa gue hantem dari deket ya. Karena kalau misalkan dari jauh nih dua kapal ini tuh PR banget guys. Sumpah, gue nggak bohong. Capek. Oke. Dan kalau lu perhatiin ya turret traverse-nya tuh kayak agak kurang juga sih. Oke, tinggal ceban. Nggak masalah ya, gue emang udah ekspektasi modar di sini. Jadi it's okay. Ya, gue mati. Ya kayak gitu guys. Kurang lebih. Kalau perhatiin dari tadi gue juga bowin. Mistake gue adalah gue nggak punya kayak apa sih, skill 4 fire prevention atau apa sih itu, lupa gue yang skill 4 itu. Jadi kapal gue itu gampang kebakar. Tapi minusnya juga selain itu skill gue itu juga belum banyak, jadi gue gampang ke take down. Dan lu kalau misalkan lu perhatiin dari tadi gue tuh bowin dan itu tuh gampang banget dihantam sama si Valparaiso, which is yang mereka kalibernya tuh gak gede-gede banget. Valparaiso tuh di posisi 380 juga kayak gitu, dan dia bisa ngantem hidung gue secara gampang. So itu aja guys dari gue. Menurut gue kalau misalkan gue kasih skor ya, ini kapal berapa ya, dari 1 sampai 10 lah. Gue nggak tahu sih, gue baru main juga. Tapi kalau misalkan ini review secara hands on aja ya, first look, first impression. Kalau misalkan gue bilang ini kapal buat pemula ya, apalagi buat pemula ini kurang banget sih. Masih banyak yang lebih bagus kalau misalkan lo pengen grinding kayak misalkan di tier 9 ya. Gue sebutin aja yang bagus kayak misalkan ada Tara, terus di Amerika ada bahkan Mines menurut gue lebih baik walaupun dia lambat as fuck. Terus ada Iowa juga lebih bagus, Soyuz lebih bagus, terus Rupek asik, FDG kurang lah, Duncan, Lion lebih oke. Rata-rata tuh tier 9 tuh oke gitu guys ya. Untuk Alsas gue belum pernah nyoba yang untuk versi sekarang, jadi gue nggak tahu. Katanya tuh emang sekarang tuh kapal Prancis lebih better, mungkin nanti gue grinding. Lepantat kurang sih, tapi ya jauh lebih better dibanding si tadi tuh si Toko. And then kalau misalnya kita ngelihat Pan America ya, Los Andes menurut gue sih top of the line ya. Kalau misalkan lu punya Los Andes atau kalau lu lagi pengen grinding ke tier 9 yang strong, kayak tadi list kapal yang menurut gue better lah untuk dimainin. So itu komentar gue untuk kapal ini. Menurut kalian gimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I see you in next episode. Bye bye guys.